Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Dinda Rizkia. Dan saya Desini Sutradewi. Pemakaian tanda baca. Pengertian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, kata, atau perasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada suatu pembacaan. Tanda hubung. Yang pertama, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Dipakai juga untuk menyambung huruf dari kata yang dieja satu persatu dan digunakan juga pada penulisan tanggal. Misalnya, contoh pertama, di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Contoh kedua, nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut. Kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contohnya, anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu persatu. Misalnya 11/11/2013. Contoh kedua, misalnya PANITIA atau biasa disebut dengan panitia. Yang keempat, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya berevolusi dan mengukur. Kelima, tanda hubung dipakai untuk merangkai. Misalnya se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Contoh se-Indonesia, se-Jawa Barat, dan lain sebagainya. Ke dengan angka. Contoh peringkat kedua. Yang keenam, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya di sowani dalam bahasa Indonesia berarti didatangi. Berpariban dalam bahasa Indonesia itu berarti bersaudara sepupu. Dan di backup. Yang ketujuh, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasaan. Misalnya, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta, akhiran isasi, kata betonisasi sebaiknya diubah menjadi pembetonan. Tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Misalnya LP3I yang berarti Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia, atau P3K yang sering kita sebut itu berarti pertolongan pertama pada kecelakaan. Tanda pisah. Pertama, tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Jika ada pembatasan penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar konteks kalimat, maka digunakan tanda pisah. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Keberhasilan itu, kita sependapat, dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Nah, di sana sudah terlihat di mana letak tanda pisah tersebut. Yang kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Misalnya, Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Rangkaian temuan ini evolusi, teori kenisbian dan pembelahan atom telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Gerakan pengutamaan bahasa Indonesia, amanat Sumpah Pemuda harus terus digelorakan. Nah, di sana juga sudah bisa dilihat di mana letak tanda pisah tersebut. 3. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 2010-2013, tanggal 5-10 April 2013, Jakarta, Bandung. Nah, di sana juga bisa kalian lihat di mana letak tanda pisah tersebut. Tanda tanya. Pertama, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya,
Monumen nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Nah, di sana bisa kalian lihat letak tanda tanya D, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Bayarlah pajak tepat pada waktunya. Masa dia bersikap seperti itu? Merdeka. Nah, di sana bisa kalian lihat sudah ada di mana letak tanda seru tersebut. Tanda elipsis. 1. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam satu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Tanda elipsis ditulis dengan cara titik-titik spasi, titik-titik spasi, titik-titik. Tanda ini dipakai dalam penulisan kalimat yang terputus-putus. Misalnya, penyebab kemerosotan, titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah titik-titik, lain lubuk lain ikannya. Nah, di sini di tanda elipsis ada catatan. Yang pertama, tanda elipsis itu didahului oleh dan diikuti dengan spasi. 2. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik dan jumlah titik 4 buah. 2. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya titik-titik-titik seperti titik-titik-titik. Bagaimana, Bu? Jadi, simpulannya titik-titik-titik. Oh, sudah saatnya istirahat. Nah, seperti itulah contoh tanda elipsis tersebut.